Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Warnata dengan NIM 411231103. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Basis Data Lanjut dengan dosen pengampu Pak Wawan Kurniawan. Nah, dengan topik pengenalan software basis data di Beaver dan implementasinya menggunakan MySQL. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai fungsi dan fitur di Beaver, tampilan antarmukanya, serta memperlihatkan secara langsung bagaimana cara instalasi, cara membuat database, dan tabel sederhana menggunakan MySQL di dalam dbeaver. Nah, dbeaver sendiri adalah sebuah software database management tool yang bersifat open source dan dapat digunakan untuk mengelola berbagai jenis basis data. Nah, beberapa database yang didukung oleh dbeaver antara lain MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, dan SQLite. Nah, dengan menggunakan dbeaver ini, pengguna dapat melakukan pengelolaan database seperti membuat database, membuat tabel, menginput data, menjalankan perintah SQL, serta melihat dan memodifikasi data secara visual melalui antarmuka grafis. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap instalasi dari dbeaver. Nah, di sini kita bisa download aplikasinya di dbeaver Community. Nah, kita pilih aja sesuai dengan OS yang kita install. Di sini bisa pakai Windows, macOS, ataupun Linux. Nah, setelah kita download, kemudian kita bisa install. Oke, kita pilih next. Next. Nah, ini sesuaikan saja. Kita pilih next. Selanjutnya, next. Nah, ini kita checklist saja semuanya. Kemudian pilih next lagi, langsung saja install. Nah, ini adalah tahap proses instalasi dari dbeaver. Cukup mudah, cuma tinggal next doang. Oke, sambil nunggu tahap instalasi. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan ke desktop. Oke, selanjutnya setelah aplikasi dbeaver ini diinstal, kita tinggal buka aplikasinya. Ini adalah icon dari aplikasi dbeaver. Nah, ini adalah tampilan antarmuka dari aplikasi dbeaver. Nah, sebenarnya fungsi utama dari dbeaver ini adalah sebagai alat bantu untuk mempermudah pengelolaan basis data. Nah, beberapa fitur utama dari dbeaver ini antara lain, yang pertama yaitu database navigator, yang dimana berfungsi sebagai koneksi untuk menampilkan daftar database, kemudian struktur database, table, dan field. Yang kedua yaitu SQL editor, di mana fungsinya digunakan untuk menuliskan dan menjalankan perintah SQL. Nah, yang ketiga yaitu data viewer. Nah, data viewer ini memungkinkan pengguna melihat dan mengelola data table dalam bentuk tabular. Yang keempat, dbeaver ini juga mendukung fitur dari ekspor dan import data serta pembuatan ER diagram untuk melihat relasi antar table. Nah, di sini saya akan coba koneksikan database yang saya miliki, yaitu database MySQL. Nah, untuk memulai koneksi database kita tinggal pilih di bagian ini, yaitu di New Database Connection. Nah, ini adalah aplikasi database yang didukung oleh dbeaver. Ada MySQL, SQLite, dan MariaDB, Oracle, dan lain-lain. Nah, sini berhubung saya menggunakan database MySQL, kita pilih MySQL, kemudian pilih next. Oh iya, pastikan juga untuk MySQL-nya sudah kita running ya, sudah kita jalankan. Di sini saya menggunakan Laragon dan sudah dijalankan. Jika yang menggunakan SMPP juga silahkan di start agar koneksinya berhasil. Oke, selanjutnya server host kita isi sesuai dengan nama database koneksi database dari database kita, kemudian portnya, kemudian nama database, username, dan password. Sudah sesuai, kita tinggal pilih finish. Nah, di sini sudah terkoneksi untuk database MySQL.
Di sini juga saya mempunyai beberapa database yang sudah dibuat. Nah, ini dia. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuat database. Kita tinggal pilih di sini, klik kanan, kemudian create new database. Nah, kita buat namanya contoh. Saya akan buat sini DB mahasiswa. Oke, database baru sudah berhasil kita buat dengan nama DB mahasiswa. Oke, selanjutnya setelah kita membuat database baru dengan nama DB mahasiswa, kemudian kita akan membuat table dengan nama table mahasiswa. Di sini ada 2 langkah untuk pembuatan table. Bisa membuat table di sini. Ini kita bisa membuat table di bagian ini, atau kita bisa membuat table dengan query. Contoh dengan query. Oke, kita buat table dengan nama mahasiswa, create table mahasiswa. Name dengan tipe data varchar dengan nilai 10. Ini sebagai primary key. Kemudian nama dengan tipe data varchar dengan nilai 50. Dan ini natal, jadi wajib diisi. Jurusan dengan tipe data varchar dengan nilai 30. Ini juga wajib diisi. Kemudian angkatan, data integer. Oke, selanjutnya jika sudah, kita pilih execute di tombol bagian ini, atau bisa dengan menekan tombol Ctrl Enter. Oke, sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita buat table dengan nama tadi dengan nama mahasiswa. Selanjutnya kita akan buat table dengan nama mata kuliah. Oke, intinya itu kode MK dengan tipe data varchar dengan nilai 10. Kemudian ini juga sebagai primary key. Dan selanjutnya nama MK, nama mata kuliahnya itu dengan varchar dengan nilai 5. Isi. Kemudian ada SKS dan tipe data integer. Kemudian ada semester data dan juga ini wajib diisi. Oke, jika sudah kita pilih execute aja. Oke, tabel berhasil kita buat. Kita tinggal refresh jika di sini tidak muncul. Nah, selanjutnya ini adalah database yang telah kita buat. Ini nama, jurusan, dan angkatan pada bagian data table mahasiswa. Di mata kuliah juga sudah kita buat tabelnya. Oke, selanjutnya untuk pengisian table pada data mahasiswa. Oke, kita insert untuk nama tabelnya apa, mahasiswa, kemudian kolomnya apa, ini
nama, jurusan, dan angkatan. Oke, values dengan nilai 2023-01 dengan nama warna, jurusan teknik informatika, angkatannya 2023. Oke, nah, ini lebih cepat kita bisa copy paste. Oke, dengan nama Budi. Informasi, informasi. Oke, ini nah, jika sudah klik shift. Oke, data ini sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabel mahasiswa. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam tabel mata kuliah. Oke, kita bisa ini insert into nama tabelnya apa, mata kuliah, kemudian kolomnya ada apa aja, yaitu kode MK, nama MK, SKS, dan satu lagi yaitu semester. Nah, kemudian values, kode MK nya kita buat aja contohnya MK001. Oke, namanya basis data lanjut. Oke, selanjutnya untuk SKS nya 3 ada di semester 3. Tes ini 002 programan. Oke, satu lagi 03 UI. Oke, sudah kita pilih exit. Oke, data ini sudah dimasukkan ke dalam tabel mata kuliah. Oke, selanjutnya setelah kita membuat tabel dan menginput data ke dalam tabel, kita melihat tabel dan data yang telah kita input dengan perintah select bintang home, nama tabelnya. Nah, di sini adalah tabel dari mahasiswa dengan data yang tadi kita masukkan sudah terinput sini. Kemudian kita lihat untuk mata kuliah. Nah, kita juga bisa lihat sini untuk data yang telah kita masukkan tadi sudah ada di dalam tabel. Nah, jika tidak ingin menggunakan perintah ini, kita juga bisa langsung klik ini 2 kali mahasiswa, kemudian di dalam data tampil juga. Ini bisa langsung melihat dari diagramnya juga.
termasuk juga di sini kita bisa melihat datanya secara langsung tanpa menginputkan perintah. Di sini ada properties. Nah, dari kolomnya ada apa, kemudian tipe datanya, dan lain sebagainya. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai pengenalan dari aplikasi di Beaver, dari tahap instalasi, kemudian tahap koneksi database, pembuatan database, dan perintah-perintah dasar pada aplikasi di Beaver. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.